Halo sobat, selamat datang kembali di channel Aji Farm. Sudah familiar bukan dengan cacing sutra? Yap, pakan yang paling bergizi tinggi dan dicari-cari oleh kalangan pembudidaya ikan tawar seperti ikan lele, ikan nila, gurame, cupang, maupun udang galah. Nah, kali ini saya akan memberikan cara dan tips untuk budidaya cacing sutra terbaru dan praktis tanpa media lumpur. Tentu saja tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi dan cocok untuk budidaya rumahan seperti saya dan budidayawan yang lainnya. Dan berikut ini adalah cara modern ternak cacing sutra tanpa lumpur paling mudah versi Aji Farm. Namun, sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berbagai rangkuman dan ilmu bermanfaat yang lainnya. Number 1. Syarat dan habitat cacing sutra. Cacing sutra merupakan jenis cacing yang mempunyai tubuh yang kecil dan ramping, yang panjangnya hanya sekitar 1 hingga 2,5 cm. Hingga sepintas terlihat seperti sebuah gumpalan atau koloni. Cacing ini tergolong ke dalam jenis nematoda yang hidup di dasar perairan tawar yang berada di daerah subtropis maupun daerah tropis. Dan cacing sutra ini adalah salah satu jenis dari bentos yang mempunyai saluran pencernaan dengan tubuh yang beruas-ruas. Walaupun jenis cacing sutra ini bisa hidup di perairan tawar yang memiliki air yang jernih, namun tempat yang paling disukai adalah dasar perairan yang mengandung bahan organik dan yang berlumpur. Karena makanan utama cacing sutra adalah bagian-bagian dari bahan organik yang telah mengendap serta terurai di dasar perairan tawar tersebut. Habitat dari cacing sutra ialah substrat lumpur yang memiliki kedalaman dari 0 hingga 4 cm. Cacing-cacing sutra ini akan mulai berkembang biak sekitar 7 hingga 11 hari. Number 2. Makanan pokok cacing sutra. Cacing sutra dapat mencerna berbagai jenis bahan organik yang telah terurai dan terbuai. Namun, untuk kualitas yang baik, makanan bahan organik yang telah terfermentasi akan dapat meningkatkan kandungan dari nutrisi yang tentunya baik untuk perkembangan para cacing sutra. Pada dasarnya, alam juga bisa melakukan fermentasi dari bahan organik secara alamiah. Fermentasi bahan organik secara alami dapat menghasilkan berbagai jenis ganggang yang memiliki filamen. Adapun pakan alami seperti plankton, fitoplankton, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Sedangkan makanan cacing sutra yang lainnya juga efektif dapat berupa tepung ikan, buah-buahan, dan berbagai jenis bahan lain yang gampang ditemukan. Number 3. Pembibitan. Pembibitan atau biasa yang disebut persiapan bibit dapat dilakukan dengan 2 metode umum. Metode yang pertama ialah mencari sendiri bibit cacing sutra secara alami di persawahan, di got, maupun di sungai. Sedangkan pembibitan metode kedua ialah membeli bibit cacing sutra tersebut. Walaupun kebanyakan pengusaha cacing sutra akan memilih metode yang kedua karena lebih mudah dan menghemat waktu. Namun, metode pertama juga direkomendasikan bagi pemula yang ingin meminimalisir modal atau dengan modal yang terbatas. Pastikan mengkarantina selama sekitar 2-3 hari terlebih dahulu dengan media air yang bersih dan yang jernih, serta yang mengalir walaupun dengan debit yang kecil. Hal ini dilakukan agar bakteri patogen yang sudah menempel pada cacing dapat dibuang. Jika misalnya kandungan oksigennya tidak baik, maka Anda bisa menggunakan alat aerator untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Number 4. Pembuatan media tumbuh.
Penyiapan habitat atau media untuk pertumbuhan cacing sutra adalah langkah kedua yang harus dilakukan setelah proses pembibitan. Karena di sini kita menggunakan cara modern atau tanpa lumpur. Jadi, buatlah sebuah kolam yang menyerupai kubangan lumpur berukuran 1 kali 2 meter. Lengkapi dengan saluran pembuangan serta pemasukan air, agar air akan tetap diganti tiap harinya. Lengkapi dengan petakan kecil per kubangnya. Bisa juga meminimalisir biaya hanya dengan menggunakan media nampan terbuat dari terpal maupun plastik. Dan berikut ini adalah langkahnya. Pertama, yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan nampan yang memiliki ukuran yang lumayan besar dan juga bersih. Anda bisa menggunakan nampan plastik yang nantinya akan disusun seperti rak sehingga terlihat lebih rapi. Dan yang kedua ialah siapkan air yang bersih. Usahakan air yang Anda siapkan selalu mengalir agar dapat mempermudah budidaya cacing sutra. Untuk mengalirkan air tersebut, Anda dapat menaruh saluran air tersebut pada nampan yang posisinya paling atas. Number 5. Pemindahan bibit cacing sutra. Lakukanlah pemindahan secara hati-hati, karena cacing sutra merupakan jenis cacing yang mudah stres. Gunakanlah alat seperti sendok atau jaring ikan kecil untuk memindahkan bibit cacing sutra tersebut. Jangan memindahkannya menggunakan tangan, dikarenakan suhu pada tangan Anda dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya cacing sutra. Number 6. Pemeliharaan, pemupukan, dan pemberian pakan. Dalam proses ini, ketinggian air sangat perlu untuk dijaga. Biasanya hanya butuh hingga 5 cm saja. Berikanlah kotoran ayam yang telah difermentasi. Bisa juga menambahkan sawi-sawian untuk pakan alternatifnya. Anak-anak cacing ini akan tumbuh sekitar 10 hari. Ramuan dari dedak halus, pupuk kandang, bahkan ampas tahu juga dapat dijadikan bahan untuk proses pemupukan. Karena cacing-cacing sutra ini sebenarnya menyukai berbagai jenis bahan organik sebagai pakan pokoknya. Dalam hal perawatan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu, kamu harus selalu memperhatikan debit air yang mengalir pada media yang kamu gunakan. Usahakan debit air yang mengalir tersebut berkisar antara 5-7 cm, tidak lebih dan tidak kurang, agar cacing-cacing sutra dapat berkembang dengan baik. Jika debit air tersebut mengalir dengan baik, maka tentunya kandungan oksigen yang ada di dalamnya juga akan ikut baik. Number 7. Musim panen. Cacing sutra dapat dipanen sekitar 14 hari sekali. Karena itulah mengapa budidaya cacing sutra merupakan usaha yang menguntungkan. Karena proses pemeliharaannya tidak terlalu sulit dan memiliki masa panen yang relatif cepat. Gunakanlah serok lembut atau yang halus untuk melakukan pemanenan cacing sutra, karena tubuh mereka sangat ramping dan kecil. Dikarenakan cacing-cacing yang baru panen masih kotor dan bercampur dengan berbagai media lainnya yang berada di dalam kolam pemeliharaan. Maka dari itu harus dibersihkan kembali. Caranya dengan memisahkannya ke dalam sebuah wadah yang berisi air bersih, dan cacing akan naik ke permukaan sehingga dapat mudah diserok ulang. Itulah tadi cara modern ternak cacing sutra tanpa lumpur yang paling mudah. Semoga informasi tadi bermanfaat dan terima kasih sudah mengunjungi channel Aji Farm. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.